Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, dari jurusan Tadris Matematika semester 5, nomor induk mahasiswa 1908 10 50 54. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai zakat. Zakat itu sendiri adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan 1 tahun sekali ketika bulan Ramadan. Nah, jadi zakat ini karena hanya bisa dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu sa kurma atau 1 sa gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kemudian anak-anak maupun orang dewasa. Kalau di Indonesia sendiri, zakat fitrah itu biasanya 2,5 kg atau 3,5. Kira-kira berasnya seperti ini ya, untuk yang disarankan untuk zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta dengan cara memperolehnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, berarti cara memperolehnya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada berbagai macam jenis harta yang harus dikeluarkan zakat malnya. Dan itu berbeda sesuai dengan hibah, nisab dan haul. Apa aja sih macam-macamnya? Yaitu ada 9. Yang pertama yaitu zakat emas, perak, dan juga logam mulia lainnya. Yang kedua itu ada zakat uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga ada zakat pertanian, perkebunan, kemudian ada kehutanan, kemudian yang keempat ada zakat perniagaan, yang kelima ada zakat peternakan dan juga perikanan, yang keenam ada zakat pertambangan, yang ketujuh zakat perindustrian, yang ke-8 zakat pendapatan dan jasa, dan yang ke-9 itu ada zakat rijaz. Nah, tadi dia itu sesuai kepemilikan berdasarkan nisab dan haulnya. Yang pertama, jenis zakatnya yaitu ada zakat profesi. Dikiaskan dengan zakat pertanian. Nisabnya itu seharga beras 524 kg, haulnya setiap bulan kadarnya 2,5%. Perhitungannya itu gaji 1 bulan dikali 2,5%.
Zakat profesi yang kedua dikiaskan dengan zakat emas atau perak. Nisabnya itu emas 85 gram. Haulnya itu 1 tahun ditakjil. Kadarnya 2,5 dan perhitungannya gaji 1 bulan dikali 2,5%. Jenis zakat yang kedua adalah zakat perdagangan. Nisabnya emas 85 gram, haulnya 1 tahun, kadarnya sama 2,5%. Dan perhitungannya jumlah modal ditambah laba ditambah piutang dikurangi jumlah dari hutang jatuh tempo dikurangi kerugian dikali 2,5%. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Nisabnya yaitu emas 85 gram atau jika perak itu 595 gram. Haulnya itu 1 tahun, kadarnya itu 2,5%. Cara perhitungannya jumlah emas atau perak yang dimiliki ataupun dipakai dikali 2,5%. Yang keempat ada zakat tabungan. Nisabnya itu emas 85 gram, haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%, dan perhitungannya saldo dikurangi bagi hasil dikali 2,5%. Yang terakhir jenis zakat pertanian. Itu nisabnya itu sebesar beras 524 kg. Haulnya itu ketika panen. Kadarnya 10% jika berasal dari air hujan. Maka perhitungannya adalah 10% hasil panen. Ketika 5% dari pengairan buatan, maka perhitungannya adalah 5% hasil panen. Kemudian muzaki. Muzaki adalah orang yang diwajibkan membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haulnya. Nah, dia juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua itu merdeka. Yang ketiga, harta yang dimilikinya itu milik sendiri, dimiliki secara sempurna. Yang keempat itu sudah mencapai nisabnya. Yang kelima itu telah haul. Nah, sedangkan untuk mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dan itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir, orang fakir maksudnya. Yang pertama itu orang fakir, artinya itu pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua ada orang miskin yang berpendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Terus yang ketiga ada amil zakat, bisa lembaga ataupun perorangan yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob. Rikob itu adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam adalah ghorimin. Ghorimin adalah membebaskan seseorang yang berhutang. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu untuk kebaikan di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu ketika orang berpergian atau dalam perjalanan kehabisan bekal. Dan 8 orang yang tadi saya sebutkan ini adalah orang yang disebut mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.